Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Halo adik-adik, yuk dengarkan program terbaru dari RRI Palembang dalam program Cerita Adik. Program yang akan diisi dengan cerita dan lagu-lagu gembira yang dibawakan oleh pendongeng cilik Sumatera Selatan. Mereka akan menemani adik-adik semua yang ada di rumah dengan cerita yang dibawakan dengan seru juga ceria. Dan tentu saja ceritanya mempunyai pesan kebaikan untuk kita semua. Yuk kita dengarkan cerita dari para pendongeng cilik Sumatera Selatan. Hashtag cerita dariku, pesan kebaikan untukmu. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilih. 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Inspirasi. Diketawain sama anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 untuk edisi hari ini Minggu 14 November 2021 untuk di Lintas Palembang siang. Edisi hari Minggu spesial di Cerita untuk Adik. Ada Dela Wawi untuk hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di studio sudah hadir juga bersama ada penyiar cilik kita. Ada kakak siapa ya? Langsung aja kita sapa. Halo Khalifa. Halo Kak. Sehat Khalifa kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat ya. Ini Khalifa kayaknya membawa yang spesial. Biasanya sih kita tuh suka press penyiar ciliknya langsung gitu. Tapi ini ada yang spesial pakai jilbab kuning. Terus tadi jamnya bermerek gitu ya. Kenalan dulu dong sama sebelahnya Khalifa, ada siapa tuh yang pakai jilbab kuning? Halo Cika. Halo Kak. Halo Tante semua. Halo. Nama aku Cika. Halo Cika. Cika sehat kabarnya Cika? Oh, itu siapa Kak? Hah? Dia nanya siapa aku? Yang mana? Yang mana Cika? Ini. Itu
Yang kakak yang cantik di Oh tadi ya itu. ampun. Bisa aja Oh, Cika. itu namanya Kak Dela. Yuk sapa Kak Dela. Oke, kakek-kakek. Kok Kok kakek-kakek? kakek? Halo kakak. Gitu maksud Cika. Oke, halo juga Cika. Cika sehat? Maafin Cika ya Kak Dela. Gak apa-apa, kan baru kenalan juga nih Kak Alifa. Oke, kalau gitu teman-teman langsung aja Dela kasihkan kedudukan Dela ke Kak Alifa untuk hari ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Silakan Kak Alifa. Terima kasih Kak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Cika. Pagi juga Kak. Berjumpa lagi di program Cerita Adik. Hari ini Minggu ya? Iya, hari ini Minggu 14 November 2021 bersama saya Alifa Syakira dan teman kecil saya Cika. Cika, kamu itu pinter ya? Oh iya dong Kak, aku kan pinter, rajin sekolah juga. Emang Cika sekarang kelas berapa? Aku udah kelas 13 SNU Kak. Hah? Emang ada? Kan cuma sampai SMA kelas 12. Itu Kak, SMA, SNA, SND, SNC, dan sampai SNU. Aku di SNU Kak. Gak ada Cika. Kelas itu sampai 12 SMA aja. Oh, dan arti aku salah kelas ya Kak? Iya, kamu itu salah kelas. Oh ya udah, aku ulang dari TK aja ya. Bisa aja kamu ini Cika. Tuh kan, Kak Alifa lupa. Gara-gara Cika, kita jadi ngobrol terus nih. Cika, tahu nggak tentang pahlawan? Tahu dong Kak. Kemarin, tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan kan? Betul banget dong Kak. Hari ini, Alifa mau kasih info ke kalian semua tentang pahlawan dari Palembang. Emang ada ya Kak? Ada dong. Tetapi sebelum kita bahas pahlawan kita satu ini, Alifa mau ngingetin teman-teman semua yang ada di rumah. Yuk gabung ngobrol tentang tema kita hari ini di telepon RRI Palembang di 0711369977. Atau kalian bisa kirim komentar kalian di kolom chat pada channel YouTube RRI Palembang. Alifa tungguin ya. Nah Cika, banyak sekali pahlawan yang berjasa di negara kita ini. Mereka berjuang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Ada juga yang berasal dari Sumatera Selatan loh. Oh, ada ya Kak. Siapa pahlawan itu? Aku mau minta tanda tangannya. Mana bisa Cika. Karena pahlawan kita satu ini sudah lama tiada. Jangan sedih. Alifa kasih tahu aja ya tentang perjuangannya. Sekarang Cika duduk rapi dulu ya. Oke kakak. Nah teman-teman di rumah, tahukah kalian tentang Sultan Mahmud Badarudin II? Sultan Mahmud Badarudin II adalah pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam selama 2 periode, yaitu pada tahun 1803 sampai pada tahun 1813. Dan juga pada tahun 1818 sampai tahun 1821. Setelah masa pemerintahan ayahnya, Sultan Muhammad Bahauddin, pada tahun 1776 sampai tahun 1803. Semenjak ditunjuk menjadi Sultan Kerajaan Palembang menggantikan ayahnya, Sultan Muhammad Bahauddin, Sultan Mahmud Badarudin melakukan perlawanan terhadap Inggris dan Belanda yang menjajah kita. Keren banget ya Sultan Mahmud Badarudin II, sangat berani. Dalam masa pemerintahannya, ia beberapa kali memimpin pertempuran melawan Inggris dan Belanda. Di antaranya yang disebut Perang Menteng.
ketika Batavia berhasil diduduki pada tahun 1811, Sultan Mahmud justru berhasil membebaskan Palembang dari cengkraman Belanda pada tanggal 14 Mei tahun 1811. Sejak timah ditemukan di Bangka pada pertengahan abad ke-18, Palembang dan wilayahnya menjadi incaran Britania dan Belanda. Demi menjalin kontrak dagang, bangsa Eropa berniat menguasai Palembang. Wilayah kerajaan Kesultanan Palembang dahulu itu sangat kaya dan makmur loh teman-teman. Masih banyak lagi yang mau Alifah kasih tahu ke kalian semua tentang Sultan Mahmud Badarudin II. Tapi nanti ya, Alifah akan kembali lagi setelah satu lagu berikut ini. Tetap di Cerita Adik. Ayo siapa tahu presiden yang pertama. Bapak Proklamator Pak Soekarno namanya. Ayo siapa tahu presiden yang kedua. Bapak Pembangunan Pak Soeharto namanya. Ayo siapa tahu presiden yang ketiga. Bapak Teknologi Pak Habibie namanya. Ayo siapa tahu presiden yang keempat. Tokoh Kiai Haji Gus Dur lah namanya. Ayo siapa tahu presiden yang kelima. Bu Megawati wanita pertama. Ayo siapa tahu presiden yang keenam. Jenderal Bintang 4 SBY singkatannya. Semuanya telah bersama membangun Republik Indonesia. Di dalam hujan jangan bertengkar, tentulah tak ada gunanya. Berikanlah diri sendiri, memangnya gampang jadi presiden. Siapa tahu cita-citaku kalau besar jadi presiden. Semuanya telah bersama membangun Republik Indonesia. Di dalam hujan jangan bersama Alifah. Alifah tadi ngintip di chat YouTube RRI Palembang. Udah banyak banget komentar yang masuk. Alifah jadi makin semangat nih. Tapi Alifah di studio udah kedatangan pendongeng cilik Sumsel. Penasaran gak siapa ya kira-kira? Langsung aja kita mau sapa dia. Ini dia Kak Cila. Halo Kak Cila, apa kabar Kak? Alhamdulillah Kak Alifah. Teman-teman,
Alifa akan bacakan dulu profil singkat dari Kak Cila ya. Kak Cila, nama lengkapnya adalah Syakuila Elinsi Rakasiwi. Kak Cila sekarang usianya 10 tahun. Anak dari Bibi Deni Rakasiwi dan Mimi Dita Kurniawati. Hobinya adalah mendongeng. Prestasi Kak Cila banyak banget teman-teman. Juara lomba dongeng tingkat kota, juara lomba dongeng tingkat provinsi, dan masih banyak lagi. Keren banget nih Kak Cila. Tepuk tangan dong buat Kak Cila. Terima kasih Kak Alifa. Ini lagi ngomongin apa nih? Kok seru banget? Iya Kak Cila. Alifa sedang infoin ke teman-teman tentang pahlawan dari Sumatera Selatan. Oh, pasti Sultan Mahmud Badarudin II kan? Betul Kak. Beliau itu sangat terkenal banget. Betul. Sampai itu kan fotonya ada di uang 10.000 ya? Iya, betul. Baru tadi aku mau bilang. Nah iya Kak Cila. Ngomong-ngomong seputar pahlawan, ada nggak pahlawan yang paling disenangi? Kalau aku suka banget sama Jenderal Sudirman. Baik, berani, gagah, dan soleh. Pokoknya keren banget deh. Iya, itu juga masuk dalam daftar pahlawan favoritku. Kalau teman-teman di rumah bagaimana? Siapa nih yang menjadi pahlawan favorit kalian? Alifa tunggu ya jawabannya di channel YouTube RRI Palembang atau bisa juga telepon di 0711 36 9977. Tapi nanti ya, karena Kak Cila pagi ini akan mendongengkan kita satu kisah yang pasti keren banget. Ya dong, aku udah siap. Semangat sekali ya Kak Cila teman-teman. Tapi nanti Kak dongengnya. Karena Kak Alifa mau Kak Cila bantuin Alifa dulu infoi ke teman-teman tentang Sultan Mahmud Badarudin II. Oke Kak. Bener banget yang dikatakan Kak Alifa, bahwa Palembang itu sangat kaya dan makmur, menjadi salah satu pusat perdagangan rempah dan jalur perdagangan dunia, karena wilayah perairan yang dimilikinya. Dan karena itulah penjajah seperti Inggris, Belanda, dan Jepang masuk ingin menjajah kita. Dan tahukah, dulu Sultan Mahmud Badarudin pernah melawan Belanda di Perang Menteng. Teman-teman, Perang Menteng menjadi salah satu sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajahan Belanda. Sebab-sebab perang tersebut menjadi pertempuran maritim terdahsyat bagi Belanda di abad ke-19. Cerita dimulai ketika wilayah Kesultanan Palembang Darussalam menjadi rebutan Belanda dan Inggris. Dan untuk mengamankan wilayah tersebut, Belanda mengirimkan Herman Warner Muntinghe, seorang sarjana hukum yang menjabat sebagai komisaris pemerintahan kolonial di kawasan Palembang dan sekitarnya. Pada masa itu, Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Wilayah kekuasaannya adalah salah satu penghasil lada. Sementara Bangka Belitung yang juga masih termasuk ke dalam kekuasaannya merupakan daerah penghasil timah. Ketika Inggris menyerbu Jawa pada tahun 1811, Sultan Badarudin II menyerang Garsinun Belanda di Palembang. Penyerangan yang dilakukan Kesultanan Palembang itu menewaskan 84 orang. 24 diantaranya orang Belanda asli. Pada tanggal 12 Juni 1819, kapal-kapal Belanda ditembaki pasukan Kesultanan Palembang. Esoknya, pasukan Belanda melakukan serangan balik dan berusaha merebut keraton kesultanan, tetapi gagal.
Karena kehebatan Sultan Mahmud Badarudin II dalam mengatur strategi perang, kemenangan ini disambut dengan sukacita oleh rakyat Palembang. Namun, Sultan tahu kalau Belanda akan kembali lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Pahlawan yang keren dan tidak takut terhadap ancaman-ancaman musuh. Kita lanjut nggak nih, Kak? Lanjut dong, Kak. Boleh dong, tapi kita akan lanjut setelah satu lagu berikut ini. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Ni hao, saya berada di atas daratan Cina. Di bawah saya terbentang The Great Wall yang terkenal itu. Kabarnya, tembok Cina ini panjangnya ribuan mil. Sekarang saya berada di atas India. Saya melihat bangunan putih yang indah sekali. Namanya Taj Mahal. Konon istana ini dibangun sebagai hadiah raja untuk permaisuri yang paling dicintainya. Jadi Taj Mahal ini seperti lambang kasih sayang. Yuk naik lagi. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Assalamualaikum. Saya di atas Timur Tengah, tepatnya di negara Mesir. Saya melihat terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Kemudian saya melihat piramid, bangunan karya zaman Farao. Oke, terbang lagi yuk. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Avwa, saya di atas kota Paris sekarang. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma, saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain yang bersejarah. Oke, arrivederci. Langit biru. Kembali lagi di program Cerita Adik. Sultan beranggapan bahwa Belanda akan kembali melalui aliran Sungai Musi. Karena kondisi daratan Palembang yang penuh rawa tidak cocok untuk dilalui oleh pasukan darat.
Sultan kemudian menjalankan strategi perbentengan di antara Pulau Kemarau dan Pelaju yang menjadi pintu masuk ke kota Palembang. Sultan juga memerintahkan untuk membuat pancang-pancang kayu yang berfungsi menahan majunya kapal-kapal Belanda dari depan. Sedangkan dari belakang, armada itu nantinya akan diserang oleh rakit-rakit. Jika taktik ini berhasil, maka armada Belanda akan terjebak di sekitar Pulau Kemarau dan Pelaju dan benteng-benteng yang bermeriam akan menggempur armada yang terkurung itu. Armada Belanda datang kembali ke Palembang pada tanggal 18 September 1819. Dan pasukan Mutinghe bisa dikalahkan. Sejak saat itu, Kesultanan Palembang Darussalam sulit terkalahkan. Sejak saat itu, pasukan Belanda membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengalahkan Sultan Mahmud Badarudin II. Sampai akhirnya, ketika Belanda berhasil menguasai Palembang di tahun 1821 dan Sultan Mahmud Badarudin II dan keluarga ditangkap dan diasingkan ke Ternate pada tahun 1862. Pahlawan Perang Menteng, Sultan Mahmud Badarudin II, yang namanya kini diabadikan sebagai nama bandara internasional di Palembang. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dan mata uang rupiah pecahan 10 ribuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2005. Sultan Mahmud Badarudin adalah salah satu pejuang yang melawan terhadap dua penjajah, yakni Inggris dan Belanda. Surat Keterangan Presiden Republik Indonesia nomor 063-TK-1988 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi terasa semangat perjuangannya ya Kak Cila? Iya, aku jadi menggebu-gebu bacanya. Yuk teman-teman, semangat terus. Kita salam semangat dulu yuk Kak. Salam semangat, semangatmu, semangatku, semangatmu untuk Indonesia. Kak Cila, sekarang kegiatannya apa saja ya Kak? Sudah mulai sekolah tatap muka. Terbatas Kak, les di rumah dan kegiatan kampung dongeng Sumsel dan kelas pendongeng cilik. Sip deh, banyak kegiatannya. Oh iya Kak Cila, hari ini mau dongengin kita apa nih? Aku udah siap cerita keren untuk kita semua. Mau denger nggak? Langsung aja Kak, udah nggak sabar nih. Oke deh, Cila mulai ya. Hari ini Cila akan membacakan cerita yang berjudul Hamid Sang Juara. Cerita ini Cila baca dari buku 20 Cerita Kak Awam. Cila mulai ya ceritanya. Setelah satu lagu berikut ini ya Kak. Banyak salah.